필리핀 한국 간 침범죄자. Pada tahun 2016, sebanyak 47 penjahat asal Korea yang melarikan diri ke Filipina akhirnya berhasil ditangkap dan dipulangkan ke Korea menggunakan pesawat terbang. Namun, di tengah proses pemulangan tersebut terjadi sebuah insiden tak terduga. Seorang pria paruh baya yang diketahui merupakan anggota keluarga, salah satu korban nekat meledakkan dirinya sendiri. Ledakan itu menimbulkan banyak korban jiwa dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak pihak. Kisah ini kemudian beralih ke tahun 2022 ketika sebanyak 20 penjahat kembali berhasil ditangkap dan dijadwalkan untuk dipulangkan ke Korea. Mengingat tragedi yang terjadi pada tahun 2016, pemerintah pun memutuskan untuk menggunakan kapal laut sebagai sarana transportasi demi mencegah kemungkinan adanya aksi serupa dari warga sipil maupun keluarga korban. 필리핀에서 검거된 한국 7시 부산항으로 호송될 예정입니다. 폭력 사건을 전담해온 기산이 수배 등급인 적색. 아유, 수고 많으셨다. 빨리 내립니다. Para narapidana ini merupakan penjahat dengan peringkat tertinggi di Interpol, yang berarti mereka semua telah melakukan tindak kriminal di luar batas kemanusiaan. Nah, karena itu, sejumlah polisi berpengalaman ditugaskan untuk mengawal perjalanan berbahaya ini hingga para tahanan tiba dengan selamat di Korea. 만지지 마. 형님한테 전화한다. 씨발. 이도일. 승선. Di antara para tahanan tersebut ada satu penjahat bernama Pak Jungdu, atau sebut saja Jungdu. Dengan sikap arogan, Jungdu sempat mengejek sang kapten. Hal itu membuat sang kapten marah besar dan langsung menghajar Jungdu di hadapan semua orang sebagai peringatan agar tidak ada yang berani bermain-main dengan petugas polisi. 영철 참 귀신해. 이제 여자 다 됐더라. 그런 거 이거 씨발. 이건 아니지. 알아. 개새끼 나봐. 아니 확 찢어버려 이 개새끼가. 가자. Setelah itu, seluruh tahanan dimasukkan ke dalam kapal. Namun, karena di kapal tersebut tidak terdapat CCTV, sang kapten yang bernama Soku memerintahkan bawahannya untuk selalu siaga dan mengawasi para tahanan berbahaya itu tanpa lengah sedikit pun. Kapal ini berada di bawah pengawasan 여기 CCTV도 없다. 잔대가리 굴려서 빠져나가 봤자 배 아니다. 비상수칙 잊지 말고. Interpol Korea yang dipimpin oleh seseorang bernama Daewong. Setelah mendapat izin resmi dari kantor pusat, kapal pun akhirnya berlayar menuju Korea. 관제센터에서 허가 떨어지는 대로 출항하겠습니다. 고생 많으십니다. Di dalam kapal, terlihat seorang dokter bernama Kyung Ho yang diam-diam mengambil sebuah serum tanpa sepengetahuan perawatnya. Ia kemudian pergi ke ruang bawah kapal tepat di dekat bagian mesin. Di sana, Dr. Ho disambut oleh dua pria yang ternyata sedang menjaga seorang tahanan yang disebut sebagai Alpha. 안녕하세요. 이것저것 챙겨왔습니다. Meskipun tubuhnya sudah membusuk, Alpha ini masih hidup ya guys, berkat bantuan tabung oksigen. Dengan tangan yang gemetar, Dr. Ho pun menyuntikkan serum yang tadi ia bawa. 여기 이쪽에. 할 일만 하고 가시면 됩니다. Sementara itu di sisi lain kapal, Jungdu tampak mengeluarkan sebuah pin besi kecil yang selama ini ia sembunyikan di dalam mulutnya. 폰이고 아무것도 없는 거야. 문을 싹. 맨날 세 명이서. 새끼만. 새끼 지금 보니까 Edan ya guys, dengan alat itu ia berhasil membuka borgol di tangannya, lalu memberikan pin tersebut
kepada rekan satu selnya. 당황스럽고 놀랍죠? 짜다단. 원래? Pada saat yang sama, anak buah Jungdu yang berhasil menyusup ke dalam kapal tampak sedang menyamar sebagai koki. 아, 무슨 개패만 나오냐. Setelah mendapatkan senjata masing-masing, aksi mereka pun terungkap oleh para polisi. Tanpa basa-basi, para penyusup itu langsung menyerang dan membantai para petugas dengan cara yang benar-benar tidak manusiawi. 뭐요? 뭘 쳐다봐. 이분이 Setelah itu mereka pun memasukkan mayat para polisi ke dalam ruangan pendingin. Tak berhenti di situ, para penyusup kemudian menuju ruang kemudi kapal dan membunuh beberapa nahkoda yang sedang bertugas. Mereka juga memutus seluruh sinyal internet dan jaringan komunikasi agar kantor pusat tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di kapal tersebut. 옥상에 불 좀 켜. 한국에다 전화할 때는 어떤 거 써? Di kantor pusat, anak buah Daewong yang menyadari adanya gangguan sinyal segera melapor kepadanya. Mendengar hal itu, Dawo memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Imaguna, mengatur ulang sinyal satelit agar komunikasi dapat dipulihkan. 신호가 끊겼습니다. 아예 연락해서. 네, 알겠습니다. Sementara itu, di kapal, rekan satu sel Jungdu justru melakukan kesalahan saat mencoba membuka borgolnya. Aksi tersebut menarik perhatian salah satu polisi yang kemudian segera memeriksa ke dalam sel. Menyadari situasi itu, Jungdu tanpa basa-basi langsung ngerontok polisi tersebut hingga tewas. Dalam waktu yang bersamaan, anak buah Jungdu yang telah berhasil menyusup ke dalam kapal segera muncul dan menghabisi para polisi lainnya dengan cara yang sangat brutal. 형. 아, 잠깐만. 연장 줘봐. Setelah semua petugas tewas, mereka kemudian membebaskan seluruh tahanan agar bisa melarikan diri kembali ke Filipina. Di saat itu pula, Jun bertemu dengan seorang tahanan bernama Lee. 고맙게 특별 사면을 시켜줬어? 야, 같이 갈래? 기집애들 어딨냐? 쟤는 하나 귀엽던데. 야, 너가 갈래? 동두야, 에? 아니 이게 누구야? 탈도 젠틀하고 말도 없는 칼제비 이도일. 괜히 후회할 짓 하지 말고. 여기 한국 가고 싶은 새끼 있어? Dari sekian banyak penjahat di kapal tersebut, hanya Lee yang tampak paling tenang. Sosok yang kalem, dingin, dan tidak banyak tingkah. Di sisi lain, Kapten Sokwu bersama timnya melihat salah satu penyusup sedang memotong kabel komunikasi di ruang kontrol. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera menuju ruang kemudi. Saat tiba di sana, mereka mendapati para penyusup telah menguasai ruangan dan baku tembak pun tak terhindarkan. 너 뭐야? 선배! 어? 개새끼가
pertempuran itu, salah satu penyusup berhasil menyandra seorang nahkoda kapal dan mengancam akan melukainya jika Kapten Sokwu tidak mau membuang pakakasnya. Namun, seorang polisi wanita bernama Daeyeon berhasil menggebruk penyusup tersebut, memberi kesempatan bagi Kapten Sokwu untuk menembak mati penyusup itu. Dalam pertempuran itu, salah satu penyusup berhasil menyandra seorang nahkoda kapal dan mengancam akan melukainya jika Kapten Sokwu tidak mau membuang pakakasnya. Namun, seorang polisi wanita bernama Daeyeon berhasil menggebruk penyusup tersebut, memberi kesempatan bagi Kapten Sokwu untuk menembak mati penyusup itu. Bodoh. Sementara itu, di sisi lain, Alpa yang saat itu terbangun langsung membunuh kedua penjahat yang menjaganya. 가서 부셔버려. 너 지금 뭐하냐? Pada saat bersamaan, Kapten Sokwu dan para anggotanya dibuat terkejut ketika melihat banyak bercakan yang telah melarikan diri. Di tempat lain, Jungdu yang telah sampai di ruang kendali mesin memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan telepon satelit dan membunuh para kru yang berada di sana. Namun, tak lama kemudian, Kapten Sokwu bersama timnya tiba di lokasi tersebut. Ketika para penjahat hendak ditangkap, mereka tentu melakukan perlawanan sengit. Di tengah kekacauan itu, 연장 챙기자. 튀어봤자 배 아니라고. di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ya, muncul sosok Alpa, si monster mengerikan yang membuat semua orang terdiam. Meskipun kedua matanya dijahit dengan kawat rem, Alpa mampu melihat semua orang melalui spektrum inframerah mendeteksi panas tubuh mereka. Ia memiliki kecepatan dan kekuatan jauh melampaui manusia biasa. Tanpa ragu, Alpa langsung membunuh salah satu tahanan di tempat. Melihat kejadian tersebut, semua orang terpaku ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Alpa bukan lagi manusia, melainkan makhluk buas yang tak mengenal ampun. Ketika para polisi menembakinya, peluru-peluru itu sama sekali tidak memberi efek apapun. Alpa membunuh siapa saja yang ada di hadapannya tanpa memandang apakah itu tahanan atau petugas. Jungdu yang berusaha kabur pun akhirnya dikejar oleh Alpa. Meski sempat mencoba melawan, usahanya sia-sia. Ia pun kojor dengan cara yang sangat mengenaskan. Sementara itu, Kapten Sokwu yang juga hendak melarikan diri hampir tertangkap oleh Alpha. Namun beruntung Lee berhasil menolongnya tepat waktu. Saat itu, Lee tampak terkejut ketika melihat sebuah stempel yang terukir di dada Alpha.
Dayon kemudian menembak Alpha. Namun, seperti sebelumnya, tembakan itu tidak memberikan dampak apapun. Meski Alpha kembali mengejar mereka, Lee berhasil menenangnya dengan kuat hingga mereka semua berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, mesin kapal tiba-tiba mengalami kerusakan akibat terkena tembakan sebelumnya, sehingga kapal pun berhenti di tengah lautan. Kantor pusat akhirnya mengetahui bahwa kapal tersebut telah berhasil dibaja. Tak lama kemudian, Daewon menerima panggilan telepon dari atasannya yang bernama Jungpil yang saat itu sedang diurut. Dalam percakapan itu, Jungpil memerahi Daewon karena dianggap gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Dari pembicaraan tersebut terungkap fakta mengejutkan bahwa Jungilah orang yang sebenarnya mengirim Alpha ke kapal itu. Lebih jauh lagi, ia ternyata memiliki stempel yang sama seperti Alpha, menandakan bahwa mereka berasal dari proyek yang sama. Namun, perbedaannya adalah Jungpil dan orang-orang sejenisnya masih mampu mengendalikan kekuatan mereka. Tidak seperti Alpha yang telah kehilangan kendali. 가서 알파 내 눈앞에 데려와. Sementara itu, dua awak kapal yang sebelumnya menjadi sandera berusaha melarikan diri menggunakan skoci. Sayangnya, upaya mereka gagal karena keduanya dibunuh secara brutal oleh si Alpha. Di sisi lain, asisten dokter yang entah mengapa masih sempat-sempatnya Skin mendengar suara benturan dari arah skoci. Ia pun berjalan mendekat untuk melihat keluar. Namun tiba-tiba melihat kejadian itu, Dr. Ho segera berusaha melarikan diri. Dalam kepanikan, ia berpapasan dengan anggota polisi. Ketika ditanya mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi, Dr. Ho akhirnya mengaku bahwa ia dibayar untuk membawa seorang tahanan khusus ke Korea. Ia menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah menyuntikkan obat biu setiap 6 jam sekali agar tahanan bernama Alpha tetap tidur dan tidak mengamuk. Mendengar hal itu, Kapten Soku segera memerintahkan Daewon untuk mengambil obat bius tersebut. Sementara ia sendiri akan mencari para tahanan maupun anak buahnya yang kemungkinan masih selamat. Sementara itu, Lee bersama 3 orang lainnya berhasil sampai di ruang bawah kapal, tempat di mana Alpha sebelumnya dikurung. Di sana Daewon menemukan sebuah catatan penting yang mengungkap fakta mengejutkan. Alpha ternyata telah hidup sejak tahun 1911. Ia dulunya merupakan tawanan perang yang dijadikan bahan percobaan oleh tentara Jepang dalam proyek pembuatan senjata biologis manusia. Makhluk dengan kekuatan 5 kali lipat lebih besar dari manusia biasa. Alpha juga diketahui sangat sensitif terhadap suara dan bau getih, serta memiliki kemampuan luar biasa. Sel-selnya tidak mengalami penuaan. Artinya, Alpha adalah makhluk abadi yang tidak bisa mati kecuali jika diteluh. Kemudian, Sim berganti ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1943. Saat itu Alpha terlihat menjadi subjek percobaan dalam sebuah laboratorium militer. Awalnya, uji coba tersebut berjalan dengan baik, namun tiba-tiba Alpha terbangun dan langsung mengamuk, mengkojorkan seluruh orang yang berada di ruangan itu tanpa tersisa. Kembali ke masa sekarang, Alpha yang menemukan para tahanan segera membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Dari sekian banyak tahanan, hanya 2 orang yang berhasil selamat, sepasang suami istri bernama Gonbai dan Myungju. Dengan menggunakan lift, mereka berusaha melarikan diri dari kejaran monster tersebut. Namun tiba-tiba
Anda pada saat bersamaan, Kapten Soku datang dan segera menolong Myung Jo. Sayangnya, Gonbai harus tewas setelah lift yang mereka naiki jatuh dan hancur. Kapten Soku kemudian menyuruh Myung Jo untuk bersembunyi di ruang pendingin, sementara ia sendiri memutuskan untuk menghadapi Alpha seorang diri. Dalam pertarungan sengit itu, Soku sempat berhasil menggigit tangan Alpha hingga terputus. Namun meskipun begitu, ia akhirnya tewas setelah Alpha menendangnya dengan kekuatan luar biasa. 네 팔 하나 정도는 가지고 갈 말이 있지 않겠냐? Tak lama kemudian, Alpha menuju ruang pendingin. Di sana, Myung Jo api-api paeh dan tipuannya itu berhasil mengelabui Alpha. Beruntung pada saat yang hampir bersamaan, helikopter yang membawa Daewon beserta pasukannya tiba di kapal tersebut. Myung Jo yang berusaha mencari pertolongan akhirnya bertemu dengan Daewon. Namun, alih-alih menolong, Daewon justru menembak dan membunuh Myung Jo di tempat. Daewon langsung mengarahkan senjatanya ke Daewon. Namun, sebelum sempat menembak, Daewon lebih dulu membunuhnya. Secara mengejutkan, Lee kemudian menghabisi seluruh pasukan Daewon dengan sangat mudah. Setelah diperiksa, barulah terungkap bahwa Lee memiliki kekuatan yang sama seperti Alpha. Ia ternyata pernah dijadikan bahan eksperimen bersama subjek klien. Namun, proyek tersebut dianggap gagal. Mereka semua kemudian dibuang dan dijadikan makanan ternak babi. Namun Lee ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri. Alasan Lee naik ke kapal ini pun akhirnya terungkap. Ia ingin membalas dendam kepada Daewon, orang yang telah membunuh istri dan anaknya. Di waktu yang bersamaan, Alpha muncul dan langsung membunuh seluruh anggota Daewon tanpa ampun. 대가리만 가져가자. Sementara itu di sisi lain, Dr. Ho bersama satu tahanan yang masih hidup berniat melarikan diri menggunakan helikopter. Dr. Ho kemudian mengancam sang pilot agar segera menerbangkan helikopter tersebut. Namun, karena sang pilot menolak, terjadi baku tembak di antara mereka yang berakhir tragis. Di sisi lain, Daewon kini harus berhadapan langsung dengan Alpha. Pertempuran sengit pun terjadi dan terlihat bahwa Daewon jauh lebih kuat. Dengan kekuatan luar biasa, ia akhirnya berhasil membunuh Alpha. 아까워. 이 새끼는 죽을 거니까. Melihat hal itu, Lee yang sudah dipenuhi amarah langsung menyerang Daewon. Pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan. Di awal, Lee tanpa kewalahan menghadapi kekuatan Daewon yang luar biasa. Namun, dengan tekad dan kemarahan yang membara,
Lee kembali bangkit dan akhirnya berhasil menghabisi Daewoo. Setelah itu, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Daewoo dan Jungpil ternyata adalah tawanan Jepang yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Mereka adalah hasil eksperimen masa perang yang membuat tubuh mereka nyaris abadi. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan bahwa anak Lee ternyata masih hidup. Dulu, Daewoo tidak benar-benar membunuhnya karena anak itu mewarisi gen sang ayah, gen seorang pengguna serum. Ia merupakan satu-satunya subjek yang berhasil terbentuk secara alami tanpa suntikan buatan, yang berarti anak ini memiliki potensi menjadi makhluk terkuat di antara semua, bahkan melebihi Direktur Jungpil sendiri. 말도 못하는 짐승들 아닙니까? Di akhir film, Lee akhirnya berhasil selamat setelah berenang dan tiba di daratan Korea. Namun kisah ini sepertinya belum berakhir, sebab ia belum mengetahui bahwa anak kandungnya masih hidup menunggu untuk diselamatkan. Dan pada akhirnya, film pun tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keinginan manusia untuk menjadi lebih kuat seringkali berakhir pada kehancuran. Ketika misi dan keserakahan menguasai hati, manusia bisa kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri. Tak peduli seberapa hebat kekuatan yang dimiliki, pada akhirnya yang menentukan adalah bagaimana seseorang menggunakan kekuatan itu, apakah untuk kebaikan atau justru untuk menghancurkan. Nah, guys, gimana nih menurut kalian? Kalau kalian punya kekuatan skuad Alpha atau Le, kira-kira kalian bakal pakai buat apa? Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa siapin agennya karena kita bakal lanjut ke film keren berikutnya.